Enggak sekolah kita malah cabut. Nyokap tahu, kenalah karma. Ini badan gue kok lo ribut? Cakep itu nggak ada yang sama. Hai guys, welcome back ke Talking Ada Makna. So with me and Safira di episode keempat ini. Kita mau bahas apa sih, Saf? Gue punya satu pertanyaan sih buat lo, Tal. Apa? Lo pernah nggak merasa insecure tentang badan lo? Well, of course, hampir tiap hari gue ngaca sih sejujurnya. Masa? Why? Gue nggak tahu ya, menurut gue kayak gue dari kecil ada part-part di badan gue yang gue emang selalu dibiasakan untuk melihat hal itu tuh tidak wajar. Oke. Kayak misalkan kayak kaki gue gede, nah gue terlalu sering dibilang kayak kaki kamu gede banget sih. Nah akhirnya sampai udah gede, kalau gue ngaca, gue merasa bahwa itu tuh sesuatu yang sangat amat negatif dari dalam diri gue. Jadi gue sangat amat insecure. Jadi gue nggak berani pakai celana pendek, nggak berani. Pokoknya gue nggak berani sama sekali kayak memperlihatkan kaki gue. Gitu. Tapi ini kan kayak apa ya? Gue juga obviously pernah insecure tentang my body gitu kan. Kayak gue orang normal, bukan yang orang I don't know narcissistic kan orang. Ada aja yang gak insecure sama sekali tentang badan dia kan. Tapi kayak gue mungkin sekarang udah merasa better about myself, tapi ada momen dimana kayak gue merasa insecure karena apa yang orang-orang bilang again, dan juga apa yang gue lihat di majalah, apa yang gue lihat di TV ya kan. So di sini berarti kan udah ketahuan nih kita mau ngomongin tentang body image and our insecurities dan gimana society treat our bodies ya kan sebagai perempuan. Tapi kita juga punya guest di sini guys, namanya Abi. So Abi ini juga ada point of view dia dari seorang lelaki gitu kan. Apakah dia pernah mengalami juga dan apa pendapat dia tentang body image insecurity ini juga. So let's welcome Abi. Silahkan duduk di kursi panas. Hai Abi, welcome. Jangan tegang ya, ini bukan kursi panas. Bukan Who Wants to Be a Millionaire, tenang. Abi, coba dong, gue pengen kenal lo tuh siapa sih? Teman-teman di sini mungkin ada yang nggak kenal lo juga. Ya. So, halo semuanya, gue Abi. Terus di sini I'm invited. And ya udah ngobrol juga sih sebelumnya, udah di brief ya kalau misalnya bakal ngomong tentang body image gitu ya. Dan sebelumnya gue kenal sama Safira itu di kita ikut we are actually going to the same program. Dan tapi sekarang udah pisah ya. Udah pisah, tapi tetap satu hati. Reunion gitu kan. Pasti kan Safira kan udah jelasin nih di awal nih tentang podcast kita apa. Sebenarnya kenapa sih lo tertarik dengan podcast kita yang viewersnya masih dikit ini? Oke. Maksudnya nih dengan orang terkenal kayak lo kita pengen ada viewers juga. Kan dibayar juga enggak. Dikasih makan mie doang tadi. Sebenarnya nggak terkenal guys, kalau terkenal ya enggak banget gitu. Cuman ya kalau ditanya kayak kenapa pengen gitu, kenapa mau untuk kasih point of view ya mungkin tentang di sini. Yang pertama namanya tuh menarik banget. Talking ada makna gitu. Exactly gitu. Ini jaksel banget sih Sal. Talking ada makna gitu ya. Gitu. Dan yang gue lihat, gue kan ngikutin banget nih podcast kalian nih. Gue lihat tuh kayak asik banget, kalian tuh bawain acaranya asik banget. Terus kayak gue ngeliat thank you. Ini potential ini bakal jadi big banget gitu loh. Jadi ya gue pengen confidence kasih juga booster nih. Iya bagus dong, harus gitu ya. Harus compliment each other. Support each other. Jadi gue pengen aja sebenarnya kasih point of view gue, terutama juga tentang body image, because I also have the experience I guess about this issue ya. Jadi mungkin bisa share juga sama teman-teman gitu. Oke. Kita kan gini ya, di Indonesia ini kan pasti kan kalian sering kalau baca-baca berita kan sekarang pasti kan dari Line Today, dari detik.com dan segala macam, dan pastinya kalian sering banget ngelihat media bias di Indonesia ini bukan merendahkan, gue nggak bilang merendahkan sih, coba pasti kalian pernah dengar kayak gini nih, artikel media judulnya gini, cek foto wanita atau pria ini tanpa makeup, nomor 3 bikin geleng-geleng kepala, pasti gitu kan, beda banget sama foto aslinya. Menurut lo gimana dengan artikel yang judulnya kayak gitu, Bi? Yang pertama itu pasti hook ya, maksudnya itu kayak clickbait gitu lah ya. Gitu, headlinesnya ya supaya orang biar tertarik gitu ya.
Cuma kadang-kadang ketika baca kita sedih aja gitu karena sebenarnya nggak bikin geleng-geleng tuh Iya, iya. That's like what a normal person would look like ya nggak sih? gitu. Maksud gue kayak orang bermakeup sama orang nggak bermakeup ya lo bego aja kalau ngira kalau akan sama gitu loh, ngerti nggak sih? Ya kan? Terus jadi gimana? Kayak lo kalau ngeliat headline itu tuh sendiri gimana? Sebenarnya gue kesel ya. Dan gue takutnya sebenarnya gini, kayak banyak banget media-media yang sekarang kan dia sering banget tuh bikin headline yang menurut gue overselling. Jadi kayak gue expectnya bakalan bikin geleng-geleng beneran. Tapi ketika sebenarnya gue baca, anjir ini nggak bikin geleng sama sekali gitu loh. Jadi kayak sebenarnya gue sedih sama pers kita ya Indonesia ini gitu. Kenapa kayak takutnya nanti ketika ada hal yang memang harusnya bikin geleng-geleng, jadi orang nggak bakal percaya lagi gitu loh sebenarnya. Iya gitu. Jadi kayak kalau ditanya kayak gimana tanggapannya, gue sedih dan gue nggak percaya lagi nih. Iya. Gitu. Tapi again juga kalau gue ngeliat itu ya, kayak gue jadi mikir kayak lo mentingin orang berbeda pakai makeup sama enggak dibanding berita-berita yang lebih penting di luar sana, ya nggak sih? Betul. Kayak how is it your important agenda for the day gitu? Dan yang pastinya kan bikin kita jadi nggak percaya diri dong ngeliat kayak gitu. Apakah memang kalau kita terlihat beda pakai makeup dan enggak itu menjadi sesuatu yang jelek toh ya enggak. Namanya juga pakai makeup dan enggak, orang juga bisa differentiate kan pastinya gitu. Nah kayak gini nih, gue pernah baca di artikel orang tuh bisa mulai nggak percaya diri itu dari umur 3 tahun dan itu bisa dari bawaan dia di rumah. Kayak misalnya gini nih, ada orang yang mungkin tubuhnya berbeda dari yang lain, bisa dia gendut banget, bisa dia kerempeng banget, dan mungkin ibunya atau bapaknya atau keluarganya nggak bermaksud untuk ngatain dia, tapi mungkin cuma bilang, "Dek, kok kamu kerempeng banget sih, Dek, beda sama teman-teman kamu." Itu tuh bisa membuat confidence level dia menurun. Betul. Kan. Nah, lo kira-kira punya pengalaman kayak gitu nggak, Bi? Banget ini. Jadi kayak gue sebenarnya 3 saudara nih. Dan sebenarnya gue kalau adik gue nggak usah hitung lah ya, karena masih kecil banget adiknya, kayak baru umur 8 tahun gitu. Jadi kayak dia nggak masuk dalam story itu ya. Gitu. Jadi kayak pas lo kecil dia belum ada. Tapi ada di akta kan, jangan. Ada. Jadi sebenarnya gue sama abang gue nih. Abang gue tuh badannya maksudnya ideal lah gitu. Abang gue tuh berisi gitu badannya. Sedangkan gue itu nggak berisi sama sekali. Kayak gue memang udah kurus banget gitu. Kayak abang gue sering bilang kayak, Dek, lu tuh sebenarnya bukan anak papa mama tau. Sering banget, sering banget. Cara bercanda padahal. Tapi karena badan lo gitu. Betul. Kayak dia kalau misalnya apa-apa kayak, Dek, lo tuh bukan anak papa mama tau. Ingat banget gue kata-kata gini, lo itu dipungut dari batang pisang gitu. Kalau batang pisang gimana caranya? Maksudnya gimana? Kayak ditaruh di tempat pisang-pisang gitu. Dia bilang kayak, sinetron sih, mas gue kebanyakan nonton sinetron sih. Oh gitu, kayak gue masih kecil tuh kayak bener-bener kayak beneran ya. Sampai gue nanya sama nyokap bokap gue, kayak gue nanya kayak, ini beneran gak sih, Man? Aku anak orang lain ya, bilang. Karena bokap nyokap gue gak kurus gitu loh. Kayak make sense banget, abang gue duluan yang lahir gitu kan. Dia tahu pasti kan. Lo jadi kayak sebagai anak kecil dibilangnya kayak gitu ya, lo ngelihat kayak kok gak kurus, gak ada. Betul. Jadi kayak gue ngerasa kayak something wrong gitu ya, bener-bener ya. Sampai nih gue beda sama adik gue tuh 16 tahun. Terus adik gue lahir, gue sadar juga adik gue ini gendut juga gitu loh, kayak adiknya aku gendut. anak siapa? Adiknya gendut sih. Gue anak, lo tau adik gue kan? Jadi kayak sampai gak dikasih makan lagi cuy, karena udah gendut. Jadi kayak gue ngerasa, ini gue beneran gak ya gitu. Sampai gue juga merasa itu ya. Tapi kayak I know exactly they don't mean it gitu. Tapi kayak sebenarnya dalam diri gue juga kadang-kadang mempertanyakan, apalagi mungkin kalau lagi sad gitu ya, tiba-tiba kepikiran aja gitu ya, kayak am I actually kayak one of this family gitu kan, member gitu kan. Kita mikir kayak beneran nggak ya gitu. Cuman kayak by the time ya kayak bener-bener sadar juga gitu, kayak there is different behavior pasti gitu. Kayak abang gue bisa makan mie itu sampai kayak 3 bungkus sendiri gitu loh. Sedangkan gue 1 bungkus aja itu memang udah habis, kenyang gitu. Udah kenyang gitu. Kayak jadi maksud gue kayak just different behavior yang mana different juga resultnya pasti kan gitu. Itu sih. Tadi kan lo sempet bilang kalau misalnya badan abang lo tuh dibilang ideal. Nah, justifikasi ideal itu gue baru mau bilang kenapa ideal? Iya, keluarga lo kah yang bilang dia ideal atau mungkin lo kayak dari televisi lo melihat orang badan bagus tuh kayak gimana? Ideal yang di sini sebenarnya kayak we cannot define ideal sebenarnya, karena menurut gue semua orang punya ideal definition masing-masing. Apa ideal gitu masing-masing ya? Yang ideal yang gue maksudkan tuh sini, misalnya kayak bokap nyokap gue tuh range mungkin berat badannya mungkin let's say kayak 60 gitu ya. Nyokap gue 60, bokap gue 60. Nah, abang gue tuh juga range itu bisa bilang. Oke. Sedangkan gue tuh kayak 40 gitu loh. Kayak jadi something wrong with me gitu kan. Gue mikir juga kayak
berarti mereka nih istilahnya normal. I can say that they are actually normal. Kayak something wrong with me gitu. Jadi kayak itu yang bikin gue kayak kalau di rumah ya kayak gue kadang-kadang insecure juga gitu. Tapi ya by the time we learn lah ya pasti gitu. Berarti ke-insecurean lo tuh lebih datang dari kata-kata ya keluarga lo, berarti kan di sini dari pertama di sini kan kakak lo ya kan. Betul. Tapi kak apa once you get older apakah ada lagi yang lain atau gimana? Ada sih. Itu kan kayak first circle ya, family gitu ya. Terus another circle when I actually go to school. Kita di sekolah SD itu ingat banget gue, karena kan gue tinggi ya. Hitungannya gue tuh lumayan tinggi lah, cukup tinggi 177 sekarang gue. Jadi ketika gue sekolah itu di SD itu banyak teman-teman gue itu kayak maksud gue di bawah gue lah ya tingginya gitu. Dan mereka tuh selalu bilang kayak tinggi jerapah sering banget gitu, sering banget gitu. Dari SD aja tuh udah mulai maksud gue bullied itu udah mulai banget gitu. Jadi kayak ya gue sebenarnya biasa aja. Walaupun sebagai tinggi tuh kayak bagus nggak sih sebenarnya harusnya ya? Iya, for some people mungkin dia kayak kalau di olok-olok terus mungkin menurut gue bakal jadi insecure gitu ya. Jadi kayak karena mungkin surroundingsnya nggak setinggi itu gitu. Jadi lo kayak, berbeda dari jadi terasa berbeda gitu. Jadi kayak pasti first circle ada dari family, terus mungkin dari sekolah juga sih waktu itu, dari mungkin lingkungan teman-teman SD gitu. Mulai dari SD udah ada sih. Berarti dari lo kecil ya, betul, sampai betul. itu stop atau lo bisa bilang ke mereka untuk stop jangan ngatain gue kayak gitu tuh di umur lo berapa lo berani kayak gitu? Sebenarnya gue nggak bilang kayak stop do that gitu. Sebenarnya gue nggak literally say that, tapi kayak gue sadar dan kayak by the time sih sebenarnya SMA aja tuh sebenarnya masih sih. If you guys actually see my pictures, I think you saw it, right? I saw your pictures. Jadi kayak bener-bener kurus banget sih, masih kayak even sekarang menurut gue karena gue sekarang minum suplemen anyway. Jadi kayak pengen aja lebih berisi dikit gitu, maksudnya jadi kalau kena angin tuh nggak terbang juga anyway gitu. Nggak letoy gitu. Gitu. Jadi kayak jadi waktu SMA sebenarnya literally SMA, gue bener-bener gue merasa gue yakin. And I actually embrace that gitu. Maksud gue kayak dulu tuh gue takut pakai baju, nggak pakai apa namanya, maksudnya nggak pakai baju ya kalau misalnya renang gitu. Gue selalu pakai baju. Iya. Karena lo insecure gitu loh, kayak tulang gue di mana-mana men gitu. Tapi SMA gue mungkin banyak baca media online juga gitu ya, kayak banyak banget istilahnya orang-orang yang kayak bener-bener maksudnya try to embrace yourself gitu, kayak percaya diri aja gitu, be confident gitu. Jadi kayak gue ngerasa mulai dari situ kayak ya udahlah bodo amat gitu, kayak I don't care gitu. Good for you. Good for you. Jadi kayak gue ngerasa yang ada di otak gue gini sih, berarti kayak lo nggak ngasih gue makan ya, gitu. Lo nggak ngasih gue makan ya, jadi kayak ya this is my problem gitu. It's none of your business, so stop do that. Bener-bener jadi kayak gue nggak bilang itu langsung sama mereka, cuman gue ngerasa kayak by the time mungkin kita getting older juga mereka paham juga sih. Your mindset udah berubah jadi kayak gitu ya. Ya gue sebenarnya senang sih di dunia kita yang sekarang ini orang-orang lebih open minded ya tentang body image gitu, banyak yang lebih menerima kita apa adanya. Cuman mungkin ada beberapa orang yang masih belum bisa menerima perbedaan itu. Kan sekarang gimana caranya nih supaya orang-orang tuh tahu gitu bahwa memang orang ya berbeda gitu, berbeda. Nah itu caranya gimana gitu, karena terkadang kalau misalnya ke orang tua kita bilang tolong stop ngomong kayak gitu, kita bisa dibilang disrespectful atau mungkin ke orang tua, mungkin ke tante atau ke adik-adik kita, mungkin kita bisa dibilang kok kamu jangan kayak gitu dong, adik kamu ngomong seperti itu, seperti itu yang kita masih cari cara gimana supaya orang bisa lebih menerima kita, lebih sensitive about what you're saying. Sebenarnya tuh nggak affect banget ke orang lain. Sebenarnya gue juga pengen sharing kayak kalau lo kan body image jadi insecure aja kan. Kalau gue pengen karena berdasarkan research kita juga ya kemarin kan sebelum kita mulai podcast ini, bahwa banyak orang yang body image insecure terus nanti jatuhnya ke eating disorder, and that happened to me ya kan, that happened to me. Jadi kan growing up sebenarnya gue ya udahlah gue lebih berisi dari orang-orang lain, tapi kayak momen dimana gue tuh mulai insecure dan pengen merubah jadi pengen kurus banget itu adalah SMA mau prom terus jadi tuh kayak gue ke penjahit gue atau nggak di keluarga besar gitu ya, kayak kamu komen-komen kayak kalau kamu pakai kebaya ini bagus deh tapi langsingan dikit biar lebih bagus lagi, atau misalkan ke tukang jahit ini mbak kalau kurusan dikit nih lebih bagus lagi gitu loh, kayak ramping kan gitu. Nah itu tuh gue mulai kayak mungkin kalau gue kurusan lagi lebih bagus gitu kan. Akhirnya gue
olahraga terus, makanan gue bener-bener yang rebus-rebus semua, bener-bener nggak makan nasi apa segala macem. Lo ingat gak sih gue pernah sempat bekal yang bener-bener kayak rebusan doang, gak ada bumbu, itu kayak tersiksa banget jujur aja ya. Gila. Lo deep inside lo nggak happy. Tapi pas gue mulai losing weight, itu tuh kayak oh my god gue happy, gue losing weight like a little better, bla bla bla. Jadi tuh nagih di gue, di kepala gue nagih tuh. Terus akhirnya gue kuliah. Di kuliah itu gue tuh tahun pertama sampai turun 15 kilo. Wow. 15 kilo karena gue olahraga setiap hari kayak 2 kali gitu. Ekstra itu ya. Ekstra. Itu kayak obses. Gue obses with working out dan gue makan jadi tuh kalau cewek tuh seumuran kita 1200 kalori lah per hari ya. Gue makan cuman kayak 800 dan itu pun dari kayak salad, dari buah-buahan gitu doang gitu. Nggak lesu loh waktu itu kayaknya. Gue kayaknya terlalu iya gue nggak ngerti ya, gue nggak lesu. Dia bisa lesu. Mungkin dia di depan orang kayak iya. Pas udah nyampe kamar gitu kan, aduh mau tidur gitu kan. Tapi kayak ada momen mungkin gue terlalu obses untuk losing weight dan gue ngambil happiness dari losing weightnya itu ya. Jadi tuh gue anorexic. Right, lo ingat gak sih gue pulang-pulang kuliah dateng first summer gue balik, orang-orang kayak anjir Saf lo kayak tulang sekarang, dan gue merasa di situ gue belum sekurus itu padahal gue merasa itu masih kurang, dan itu kayak ya itu impact dari perkataan orang-orang, dari gue ngelihat ada push factor ya pasti. Push factor kayak gue ngelihat di majalah-majalah atau di fashion show kayak model-modelnya kurus banget, makanya bagus ya pakai baju itu karena lo langsing tinggi. Kalau gue ya nggak tinggi, makanya gue harus compensate di langsingnya gitu kan, ya sih. Dan itu nggak sehat banget. Dan pada akhirnya di tahun ketiga gue kuliah, akhirnya gue sadar ini masalah, Akhirnya gue bilang ke orang tua gue, akhirnya gue seek help from psychologist gitu. Akhirnya alhamdulillah gue sembuh. Sekarang gue bisa menikmati makanan tanpa feeling guilty about it, right? Jadi itu yang bener-bener gue rasain banget sih. Kalau lo perasaan sebelum ke gue mau nanya dulu nih kayak perasaan lo, tapi apa pas orang-orang bilang lo kurus banget, lo happy atau deep inside lo sebenarnya masih kayak anjing kurang? Gue makanya ada happinessnya bahwa kayak oh my god gue udah kurus. Cuman tapi gue lihat di kaca, di mirror ya, kayak I'm not that skinny yet. Like I haven't gotten to that level where I'm happy. Ya kan? Jadi soalnya waktu itu tuh berat gue I think sampai 50 kilo ya. Wow. Tapi untuk orang yang tulangnya lumayan gede kayak gue, kepala gue gede gitu kan. Lo ingat gak sih gue pulang-pulang kurus jadi bobble head bi. Kepala gue bola kepala gue gede, jadi kalau badan gue kurus itu tuh kayak korek api gitu loh. Ngerti gak sih? Nggak disorek api. Jadi ngerti kan? Padahal tuh udah jelek gitu loh sebenarnya gitu. Jadi kayak happiness yang lo dapet tuh kayak nggak permanen gitu nggak sih? Betul. Mau happy lagi, tapi apa yang nggak dapet? Tuntutan netizen ya. Jadinya bener. Oke, Saf, jadi kayak gue pengen tahu sih sebenarnya. Lo kan tadi bilang bahwa lo akhirnya jujur ke orang tua lo tentang kondisi lo seperti apa, dan lo sadar bahwa lo butuh bantuan gitu. Nah, nggak semua orang kan punya tingkat kepercaya diri untuk mengatakan itu ke orang tuanya. Lo gimana caranya supaya bisa boost your confidence? Itu jujur lama banget ya untuk gue mengumpulkan nyali untuk ngomong sama orang tua gue, of course kan, karena I am aware that itu tuh bukan hal yang normal untuk dibicarakan di masyarakat Indonesia ya kan. Gue tahu banyak tabunya, kayak nanti dikira kayak ya kamu kurang sholat aja or like whatever kan. Itu kan banyak yang gue dengar adalah solusi di Indonesia tuh selalu kayak ya kamu dekatkan diri kepada Allah apa segala macam, which is it's true. But at the same time ya lo perlu bantuan orang lain yang lebih profesional kan. Nah itu tuh jujur beberapa bulan gue mikir kayak gue bilangnya gimana ya, gue takut nanti kayak konsekuensinya apa. Gue pas kuliah kan itu, jadi nanti takutnya gue disuruh pulang apa segala macam. Akhirnya gue ngomong sama orang tua gue kayak lewat pas kayak kita weekly FaceTime gitu, gue ngomong kayak ya Bu, aku gini gitu kan. Their response is like quite good sebenarnya sih, mendukung gue, support gue kalau misalkan kayak gue butuh
psychologist, ketemu psychologist di sana, atau perlu waktu lebih banyak untuk menyelesaikan kuliah gue, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak I think it's a good response for them. Kayak gue grateful respons orang tua gue kayak gitu. Tapi gue tahu banyak orang di Indonesia tuh orang tuanya mungkin nggak akan respons sebagus itu ya. Dan gue sering denger itu kejadian. Jadi menurut gue sebelum ini I guess advice untuk orang lain ya, kalau misalkan mengalami hal yang sama dan bingung ngomong ke orang tuanya gimana, mungkin mulai dengan kayak apa ya, ngasih mereka juga facts. Jadi kayak di luar negeri tuh gimana sih kalau misalkan kayak lo ada mental health bukan mental health, eating disorder, lo tuh harus ke psikologis juga gini. Jadi sadarkan orang tua lo bahwa oke, bukan semuanya solusinya adalah beribadah lebih, ya kan? Gitu sih. Ya gue setuju sih, kayak gue nggak menyalahkan kayak mendekatkan diri kepada Tuhan, ya oke, itu benar. Benar. Cuman maksud gue gini, kalau di luar negeri tuh orang tiap penyakit tuh diidentifikasi sampai detail banget, ada nama penyakitnya. Kalau di Indonesia biasanya orang kayak gitu kalau nggak dibilang stres, gila, cuma ada dua itu doang. Atau mungkin ada yang lain lagi. Iya, kerasukan, bener. Iya. Kayaknya tuh sering banget kerasukan nih orang makannya. Harus diruqyah. Dikirim di Atau rupiah. nggak bismillah nih Iya. Bismillah dulu atau apa gitu. Betul. Oke, whatever. Kayak lo percaya dengan Tuhan, iya, oke, silakan. Cuman maksud gue itu sebenarnya isu yang kita harus lebih kayak lebih detail lagi, bahwa sebenarnya itu bisa jadi penyakit juga, dan kita nggak boleh mengabaikan itu, apalagi membuat itu sebagai suatu lelucon atau bercanda. Iya. Mungkin kayak sebagai orang yang beriman, kayak ya udah lo dari dua sisi aja ya mengobatinya. Maksudnya dari sisi agama ada dari clear sisi action juga clear kan, action dari gitu agama, dari orang yang profesional yang bisa nge-help lo juga gitu kan. Dan kayak kita nggak perlu malu sebenarnya untuk hal itu, kayak kita terbuka aja dengan each other, ya semakin baik gitu. Kalau gue mikir-mikir kenapa gue lama banget, kayak gue nyesel kenapa gue lama banget ngomong sama orang tua gue, padahal kayak gue jadi lega gitu loh ngomong sama orang tua gue. Dan itu tuh kalau lo menunda-nunda itu, lo malah kayak lebih terjerumus lagi di penyakit lo itu, dan nggak akan ada solusinya, semakin lo takut ya kan gitu. Ya makanya lo juga harus bukan mendekatkan diri sih, maksudnya gini, kayak support dari keluarga tuh penting banget, dari temen tuh juga penting banget. Makanya lo harus surround yourself with positive people juga kan, in order lo untuk jadi lebih baik lagi juga. Dan gitu. hopefully ada orang tua yang dengerin podcast ini atau apa yang menyadari bahwa kalau anak lo datang ke lo dengan hal yang apa ya, issue yang lo nggak begitu mengerti, try to be open minded about it. Ya listen kan? gitu ya, pasti ya, listen lah ya. Betul. Oke guys, gue ada game untuk kalian. Ya dari tadi ngomong serius-serius Iya, banget ya. berat banget. Kayak berat banget. Iya, oke. Gue ada game nih. Jadi gamenya gue pengen Abi ngomong satu hal yang lo paling insecure tentang diri lo. Lo ngomong hal yang lo paling suka dari Abi. Secara fisik ya, secara fisik dulu. Terus nanti gantian. Tapi lo harus nyebutin hal itu secara bersamaan. Wow. Kayak tes couple aja. Tes couple aja. Oke. Udah berpikir? Udah tahu apa? Oke. Tapi kayaknya enough ya, sampai kita knowing each other Kita ya. chemistry-nya udah enough, Tahu I think. kan Iya, ya, tahu kayaknya pasti. ya. Oke, satu. Gue bakal hitung sampai 3 ya. Kalian oke. nyebutinnya bareng-bareng. Oke. 1, Ini gue nyebutin Safira dulu apa? Enggak, insecurity lo. Oh, dulu. Insecurity lo. Iya. Terus Safira yang paling suka dari lo. Oke. Iya. Siap, tatap mukanya. Udah, siap? Kalau saya tepuk tangan Anda tertidur. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Leher. Oh. Kenapa? Kenapa leher? Jodoh ya? Kenapa leher? Oh, gue tahu. Karena mungkin tadi Safira dengar, karena gue bilang kan tadi most of my friends actually in elementary school, mereka pada bilang gue jerapah. Iya. Itu nggak sih salah satunya juga? Iya. Dan mungkin dia udah kenal lo lama juga. Iya, exactly. Ngerti. Tapi memang bener sih, kayak gue insecure banget to be honest ya. Iya. Kayak, kenapa kayak leher gue panjang banget gitu. Gue sadar kayak, lo tau gak sih ada yang di budaya mana gue lupa ya to be honest, tapi ada kan yang mereka yang pakai kalung. Dayak nggak sih? Dayak. Yang kalau itu Dayak sih. Salah satu Dayak. Oh iya. Atau Itu- Thailand, sorry. Ada Thailand, Thailand. Thailand. Iya. Kayak Betul. gue lupa, tapi Iya, yang gue tahu. yang kayak mereka panjang Iya, banget kakinya iya, gitu. iya. Gue merasa kayak, am I actually one of them? Tapi gue gak pakai itu dari kecil anyway Itu kan gitu. semakin panjang semakin bagus kan? Kalau di sana Betul. Tapi di kan sana. niche community Iya ya. sih. Gue ngerti insecurity lo, tapi kalau menurut gue ya, itu tuh kayak membuat lo lebih apa ya? Menurut gue berwibawa, kayak lo
jadi confidence tanpa lo perlu mencoba untuk confident gitu loh. Karena apa ya? Karena lo kayak tegak aja kesannya gitu kan. Kayak lo tuh aware of yourself, confident, kayak lo memperlihatkan diri lo se-confident mungkin. Tapi gue nggak tahu just be itu you gitu ya. Kayak sesuatu yang lo nggak perlu usaha untuk seperti itu, tapi emang udah seperti itu. Betul. Tapi dulu ya sebenarnya gue insecure to be honest sama leher gue. Kadang-kadang sampai sekarang juga gitu. Sometimes ya sebenarnya gitu. Cuman ini tuh sering banget juga gue pakai, maksudnya untuk apa ya, benefit for my own ya. Kayak gue sering banget liat orang kayak begini dong tuh oh gue ngeliat dia ngapain gitu, karena leher gue panjang anyway gitu. Jadi kayak gue bisa ngeliat itu juga bangsat. Gue ngerti. Itu abi banget. Kamu gitu ya? Kepo aja nih, ngapain nih orang nih. Ngapain nih dia? Masih gue liatin. Oke. Nah, berarti kayak sesuatu yang lo bilang negatif tuh bisa dia bilang positif ya sama orang lain. Iya. Exactly. Sekarang gantian dong, gue gantian pengen ya. denger kayak selalu ngomong positif tentang Safira sebenarnya. Lu kayak gue ya. Udah jam 5 ya? Oh, Iya, udah jam butuh 5. makan. Oke. Pikirkan dulu. Udah? Udah? Ini kayak tertuju pada sesuatu sih kan. Udah. Ada ya. Siap Satu. ya, guys. Lo yang hitung ya? Sorry, gue semangat banget. I-er-san-se. Bibir. Oke ya, sama sama ya, oke. Bibir sih, Kenapa? around here sih. Oke. Kenapa? Kalau gue, personally, gue merasa kayak mulut gue gede banget cuy. Kayak bibir in general, or like whatever gitu ya, semuanya Okay. as a whole. Kayak gue merasa, anjing gue kayak ini, kayak hipo Hippopotamus. banget, hippopotamus. Kuda Nil kayak kalau ketawa tuh gede Gede banget banget, gitu ya. ya. Terus kayak ya terdukung semua dari ya mulut gue sama bibir gitu kan. Gue merasa insecure aja, apalagi kalau misalkan kayak ada foto dari samping gitu gue lagi ketawa, anjir apaan sih gitu, gede banget gitu. Tapi menurut gue ya, maksudnya kayak vice versa sebenarnya, lebih ke arah, maksud gue kayak your mouth itu kayak including your ini pasti your lips juga ya, maksudnya kayak itu tuh seksi gitu. Bener ini tuh biasa sih ya. Maksud gue kayak perspektif guys perspektif tuh pasti beda-beda kan towards apa namanya lawan jenis ya. Maksudnya dari gue ngeliat banget nih, your mouth itu including your lips itu kayak bener-bener kayak it's not seducing. I didn't say that. Tapi kayak maksudnya attractive gitu. Safira tuh ketika dia ngomong tuh menurut gue kayak you're telling something yang bener-bener orang tuh mau listen. Ada daya tarik sendiri. Bener gitu loh. Tapi nggak dari sisi cowok doang sih, gue sebagai temannya dia juga gue merasa bahwa bibir lo tuh seksi. Thank you ya guys. See? Iya. Berarti bukan cuma dari guys perspektif ya. Iya. Karena jadi kayak kadang kan orang kalau misalnya ada orang yang mukanya terlihat bitchy atau kayak gimana, lo tuh nggak perlu trying to be hard kayak lo tuh baik atau lo mau ketawa atau gimana, dengan bibir lo yang udah tebal tuh lo kayak ekspresifnya tuh jadi kayak lebih keluar kayak gitu loh. loh. Oke, ngerti. Oke. Kayak anu kali nanti lo Apa sih? Kayak anu. Gue hoping anu GL. Oke. Ya jadi kayak itu salah satu contoh ya, di mana kayak yang lo bilang positif tuh yang lo bilang negatif tuh ternyata bisa positif di orang lain. It's a matter of kayak level confident lo tuh kayak gimana gitu. Dan balik lagi, media tuh berperan sangat amat penting sih di sini. Karena orang kan pasti nonton TV, main sosmed, Instagram, Twitter segala macam. Dan kalau gue lihat ya kayak iklan-iklan di YouTube atau iklan di TV sekarang banyak banget yang masih mempromosikan kalau salah satunya nih cewek yang putih itu lebih bagus atau cowok yang putih itu lebih bagus daripada yang hitam. Kayak krim pemutih, maksudnya lotion yang kayak whitening gitu-gitu ya. Dan menurut gue kita sebagai orang Indonesia kan ya mungkin ada, kalau misalnya kita berasal dari Kalimantan atau Bandung biasanya kulitnya cenderung putih. Tapi apakah kalau kulit lo hitam lo itu jelek? Exactly. Itu kan belum tentu. Nah, gue jujur nih, gue kan sering banget olahraga kan. Jadi gue sering banget olahraga outdoor especially kayak, dan banyak banget orang yang bilang ngapain sih olahraga outdoor? Kan kamu hitam loh. Mungkin mereka bercanda. Cuma lama-lama setelah gue pikir dan gue belang, gue merasa jadi kayak anjing, berarti gue jelek banget dong hitam. Menurut mereka kan berarti hitam jelek. Betul.
gue pengen nambahin juga sih yang kita kerja di kan kita pernah satu company dan kerja di area juga kan, which is di lapangan, panas-panasan, kita hitam. Balik-balik ke Jakarta, gue sih merasa, gue nggak tahu ya lo merasa kayak gini apa enggak, tapi banyak orang bilang kayak, oh kamu hitam banget sih, buluk banget, buluk banget. Ini kamu kerja di luar, udah jangan kerja di luar, apaan sih kamu kan apa namanya kerja di dalam aja kan kamu cewek apa segala macam gitu kan. Maksud gue kayak kayak secara nggak langsung orang tuh bilang kayak lo hitam ya lo kerja di luar, kerja lapangan, jelek apa segala macam. Ketika mereka merasa ketika ada yang different sama their surroundings itu mikirnya kayak ya udah lo jelek aja gitu kan pasti kan. Iya. Dan itu yang sebenarnya yang gue sering dengar adalah oh lo hitam lo kerja di lapangan, lo kerja kayak kasar gitu kan sih. Tapi kenapa sih itu diperjelekan? Kalau misalkan emang lu naturally hitam dan sebenarnya apa ya, dan sebenarnya kita nggak boleh jelek-jelekin orang kerja di mana juga anyway ya. Cuman kalau misalkan lu naturally hitam, lu denger itu jadi kayak insecure gitu nggak sih? Padahal banyak banget artis-artis Indo yang gue bisa contohin yang orang bisa relate ya, Tara Basro gitu, Happy Salma, mereka tuh kayak punya skin. Tapi cantik gitu loh. Maksud gue mereka embrace that dan makanya dengan confidence itu mereka jadi cantik, right? Gitu. Dan balik lagi kayak gue paham sih kayak misalnya manusia selalu seeking something yang dia nggak punya, kayak yang rambutnya lurus pengen rambutnya keriting, rambutnya keriting pengen rambutnya lurus, but then again kita di sini trying to empower each other aja sih kayak kalau lo tuh sebenarnya cantik dengan apa adanya gitu. Jadi ya just embrace yourself guys, kayak lo udah cantik gitu. Dan ini sih apa namanya, gue mau bilang, jadi di media itu lo ingat nggak sih kayak tahun early 2000 gitu, cewek-cewek kan banyak tuh yang kurus aja gitu kan di media. Terus tiba-tiba Kim Kardashian dateng, jadi pantat gede, bibir gede, badan jadi kayak kita Spanyol, jadi tren. Lo capek nggak sih jadi cewek yang dulu gue mau kurus banget gitu kan, nah sekarang gue harus punya pantat gede gitu-gitu, kayak fuck toxic banget dan capek gitu loh. Kayak lo jadi bingung kayak placement lo tuh di mana gitu. Karena mereka istilahnya nggak habis-habis ya, maksud gue karena comparing yourself sama other people gitu. Ya nggak habis-habis gitu. Jadi kayak bener-bener gue setuju banget sih sama kalian bilang tadi kan, embrace yourself gitu. Bener-bener yang harus just be who you are gitu. Jadi kayak you need to respect yourself pasti gitu kan. You need to respect your body gitu. Bener-bener kayak ya apapun yang ada di lo sekarang lo harus bener-bener kayak ya udah itu aja gitu loh, maksudnya you're beautiful just the way you are. Exactly gitu loh. As cliche as it is, kayak ya bener gitu. Betul dan setuju. terkadang kayak kalau misalnya dunia di luar nyuruh lo untuk misalnya rambut lo harus keriting atau badan lo pantat lo harus lebih gede, itu kan toxic banget. Ya lo take a break aja sih from social media atau from TV. Lo beralihlah ke hal-hal yang bisa bikin lo lebih baik lagi, mungkin lo ngumpul sama teman-teman lo yang orang-orangnya positif, supportive gitu. Itu penting banget menurut gue, dan itu sangat amat berpengaruh. Dan kayak ini nggak cewek doang kali ya, soalnya gue tuh sering ngeliat kayak Axe, terus Elmen gitu, iklan-iklannya tuh yang cowok otot, ya kan, yang mulus, terus ya putih lah ya, terus kayak dikumpulin dikerumunin cewek-cewek gitu kan. Maksud gue kayak lo sebagai cowok jadi kayak anjir gue harus kayak gitu untuk dapet cewek-cewek. Ya nggak sih? Betul. Sebenarnya message mereka mungkin begitu ya. Maksud gue message yang pengen mereka tampilin, pengen kayak ya cowok yang jadi modelnya mungkin yang ideal, badannya yang bagus, yang bener-bener six pack gitu kan, maksudnya supaya kayak ya banyak cewek-cewek yang ngerumunin gitu kan ya sebenarnya gitu. Tapi maksudnya kayak gimana gue nanggepin tentang iklan-iklan begitu ya, maksud gue sebagai cowok, maksud gue biasa aja sebenarnya, maksud gue kayak gue nggak ambil pusing sih personally gue nggak ambil pusing, maksud gue kayak ya gue kalau mau pakai parfum itu gue nggak harus jadi dia lah, exactly gitu loh. Tapi menurut gue message-nya ini yang masih banyak banget brand-brand di Indonesia terutama yang maksud gue belum berani untuk ambil high risk ya. Karena mereka mikirnya kayak kalau gue coba ambil model yang mungkin sorry to say kayak different from their average body gitu ya. Average body gitu kayak bakalan gimana ya? Market gue bakalan turun gitu. Jadi kayak menurut gue mereka masih takut gitu. Tapi as a user ya, maksud gue sebagai end consumer, gue bakalan berpikir kayak sebenarnya something yang
lo kalau misalnya lo targeting yang lebih general, mungkin lo bisa grab market yang lain lo. Lebih relate gitu kan? Gitu loh. Maksud gue kayak so you don't have to kayak benar-benar exposing people yang punya body good gitu. Karena nggak semua orang punya dead body. Badan seperti itu. Gitu. Jadi instead of menjatuhkan orang-orang yang badannya tidak seperti itu, lo jadi kayak apa ya, membuat mereka tuh merasa kayak oke, go one of you, go one of them, dan ya udah just be ourselves. Kita kayak gini ya. Bener sih, media belum ada yang berani seperti itu. Belum berani mereka. Mungkin di sini tuh kita juga nggak mau kayak kalau lo overweight lo happy aja dengan overweight lo. Enggak. Kita di sini adalah mau bilang kalau misalkan emang ada orang overweight, kita mau ngomong ke dia kayak misalkan dia twist lah, jangan kayak biar lebih cantik kurusan dikit kayak apa-apa enggak. Di twist ke masalah kesehatannya gitu. Betul. Karena sebenarnya orang yang sehat pun, ini gue mau ngambil contoh dari gue sendiri ya. Orang yang sehat pun itu tuh belum tentu langsing loh. Betul. Gue tahun lalu tuh gue medical check up di kantor. Medical check up di kantor, ya lo tau gue kan nggak kurus gitu loh, lumayan berisi, tapi dibandingin sama orang-orang yang lain yang banyak yang kurus apa segala macam, gue satu-satunya yang nggak ada masalah gitu loh. Ya kan, di medical check up gue nggak ada masalah. Yang lainnya ada kolesterol tinggi lah, ya kan, blood sugar tinggi. Itu maksud gue, lo nggak bisa bilang kayak lo lumayan lebih berisi, jadi lo lebih lo lebih nggak sehat daripada orang yang kurus. Banyak yang lebih kurus lebih masalah gitu. Betul. Balik lagi kayak kalau misalnya lo happy dengan diri lo sendiri, lo tetap positif, lo bisa aja jadi lebih sehat. Karena orang stres itu kan bisa aja ngaruhnya ke macam-macam gitu. Gue kayak kanker atau apalah, kita nggak tahu ya. Gitu. Jadi kayak ya udahlah, orang tuh emang beda-beda guys. Gitu. Just be yourself, be happy, surround yourself with positive people. Dan kalaupun memang ada orang yang berpikir negatif atau menurut lo memang bisa membuat confidence level lo menurun, kita mungkin bisa pelan-pelan ngasih tahu mereka tetap harus di-educate sih, gue setuju sih. Maksudnya karena kalau enggak tuh mungkin kita yang bisa tahan ya, maksudnya mungkin kita understand kayak oh ya they're doing wrong gitu ya, kayak kita nggak perlu ambil pusing gitu. Tapi might be pesan-pesan yang mereka sampaikan, mungkin orang-orang yang nggak ngerti ini ya, terus dia nyampe dengan orang yang salah, terus orang itu mungkin bisa depressed gitu kan, bisa jadi ini menjadi masalah serius loh. Maksudnya banyak juga orang yang kayak maksudnya bunuh diri sampai, dan itu bahaya banget sih maksud gue kayak. Jadi kita juga mungkin di podcast ini pengen sampein ya kayak kan kalian udah pernah bahas tuh di episode sebelumnya. Denger ini loyal follower ya. Jadi kayak ini relate sih teman-teman. Jadi maksudnya tentang body image juga gitu, tentang how the way you talk, how the way you deliver your message, itu penting banget gitu. Karena nggak semua orang bisa menerima ini, bisa receive your message itu dengan apa yang lo mau gitu. Bercandaan lo belum tentu bercanda untuk orang lain. Exactly, ya agree. Kan? Cannot agree more. Gue penonton setia nih. Gue seneng banget lo sekarang ada di sini sama kita, karena gue beneran kayak terinspirasi banget dengan kata-kata lo. Itu sesuatu yang sangat amat kayak apa ya namanya, membuat confidence level gue juga jadi naik gitu loh, ngerti nggak sih? Dan gue jadi kayak berani, dan gue tahu bener orang-orang nggak mungkin bisa menerima dengan apa yang kita kasih tau mereka. Kayak misalnya gini, kayak ini orang kok sotoy banget ngasih tau gue cara ngomong atau gimana, tapi ya this is exactly how the world kayak bekerja gitu guys. Dan kita harus do something for this issue gitu. Dan yang terakhir, I guess gue mau nambahin adalah mungkin banyak orang yang emang nggak sadar bahwa mereka hurting other people, right? Jadi di sini adalah kita mau ngasih tau aja nih, just for people to be aware. Kadang kata-kata lo tuh bisa hurtful banget to other people dan ngaruh ke mental health dia banget. Betul. Jadi kayak everybody is different. You just eat whatever you want. Tapi ya terserah lo, kalau misalnya kayak lo merasa itu masih sehat untuk diri lo dan lo masih bisa happy dengan apa yang lo konsumsi, nggak apa-apa, lakuin aja. Dan buat gue nomor satu yang di Indonesia masih tabu dan jarang dilakuin tuh untuk orang compliment each other. Betul. Gitu. Kayak kalau misalnya gue keluar negeri, misalnya rambut gue lagi bagus atau baju gue bagus, pasti mereka ngomong oh my god, your hair so pretty gitu kan. Dan di sini nggak tahu kenapa sih kayak masih jarang aja orang mungkin malu gengsi, atau takut. Jadi kayak karena sekarang beda sih menurut gue, agak different culture ya pasti ya. Cuman gue ngeliat juga sih, maksudnya luar negeri tuh benar-benar the way they compliment others tuh bener-bener lebih tinggi sih. Kalau di luar negeri nih ya, misalnya lu datang nih ke acara, let's say prom night misalnya ya,
orang-orang pada bilang kayak oh you got a beautiful dress, Yeah, you're so beautiful exactly. tonight. Uh-huh. Gitu ya. Tapi kalau di sini malah beda. Kalau baju cantik nih ya, KW itu. Iya, gue itu itu makeupnya tuh Yeah, makeup yeah, ini murahan. Iya, gitu. iya, Ngerti iya, nggak sih lo? banget, Iya, banget. Kayak menurut gue the way we think itu need to be changed. Yep, yep. Ya, Need benar-benar to be kayak- more positive ya. Exactly. Julidnya tuh tinggi. Julidnya Ya. tinggi, julidnya itu gue tinggi. ngalamin waktu kita prom, waktu kita kelas 12. Heeh. Gue kebetulan pakai lipstick warna merah, Heeh. emang lumayan menor Heeh. gitu. Terus akhirnya gue nanya, di situ ada teman gue orang Indonesia sama orang bule. Iya. Gue nanya kayak lipstick gue menor banget nggak sih? Jujur teman gue yang orang Indonesia ngomong kayak iya sih menor banget. Teman gue yang bule ngomong enggak lo cantik banget, kayak ngomong kayak gitu. Dan itu membuat gue kayak jadi kayak level confident gue naik banget. Even though gue tahu menor, ngerti nggak sih? Tapi ya just own it nggak sih? just own it. Dan Uh-huh. ya itulah perbedaannya. Jadi ya we should compliment more Each other more, each for other sure. more. Ya. Oke, berarti ini that's the end of our Yes. episode. Sangat fruitful ya kak? Sangat fruitful, sangat fruitful. Jadi fruitful. Ya. Jadi Abi thank you banget ya udah main-main kesini Thank you, dan mau Abi. ngobrol sama kita. Love you. Dan juga Abi sangat menginspirasi gue dan semoga dia bisa menginspirasi kalian juga gitu. Jadi kita bisa lebih baik lagi guys terhadap each other. Ya nggak sih? Siap. Alright, thank you Abi. Thank you, Abi. I guess Thank you this is banget. it for our episode. So see you next time. Bye guys. Bye. Thank you Abi.